Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yaitu dengan anggota 1 Lestari Febrianti dan saya Vina Natasari selaku moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang akuntansi deposito. Pengertian deposito. Deposito adalah simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Deposito dapat dikategorikan kewajiban jangka pendek ataupun kewajiban jangka panjang. Deposito disajikan sebagai kewajiban jangka pendek bila sejak tanggal pelaporan hingga jatuh temponya tidak melebihi 1 tahun. Sedangkan deposito sebagai kewajiban jangka panjang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan, maka dicatat sebagai kewajiban jangka panjang. Dengan demikian, deposito berjangka panjang misalnya 18 bulan bisa digolongkan kewajiban jangka pendek ketika sisa jatuh waktunya kurang dari 12 bulan. Jenis-jenis deposito. 1. Deposito berjangka, yaitu deposito yang sangat umum dikenal masyarakat luas. Deposito berjangka adalah jenis tabungan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Deposito berjangka diterbitkan bisa dengan atas nama perseorangan maupun lembaga. Deposito berjangka ini mengharuskan kita untuk menyimpan uang pada waktu tertentu. Uang yang disimpan hanya bisa diambil ketika jatuh tempo oleh pihak yang tertera pada bilietnya. 2. Sertifikat deposito merupakan sertifikat yang tidak mengacu pada nama perseorangan atau lembaga tertentu, sehingga dapat dipindah tangankan dan sangat mungkin untuk dijual belikan. Simpanan dana yang dilakukan oleh nasabah diberikan pilihan jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan yang disertai dengan sertifikat. Pencairan bunga yang dilakukan di muka dapat dilakukan tiap bulan atau tiap jatuh tempo. 3. Deposito on call adalah tabungan berjangka yang relatif singkat dengan waktu minimal 1 minggu atau paling lama 1 bulan. Biasanya deposito jenis on call diterbitkan dalam jumlah yang cukup besar. Pencairan bunganya dapat dilakukan pada saat pencairan deposito dengan catatan nasabah sudah memberitahukan sebelumnya bahwa tabungan tersebut akan diambil atau dicairkan. Next. A. Pembukaan deposito berjangka. Untuk membuka deposito, deposan dapat menggunakan setoran tunai dengan cek, bilet giro, bukti transfer masuk, wesel, atau warket lain yang disepakati oleh bank. Prinsipnya pada saat disetor warket itu harus sudah efektif. Artinya dapat diuangkan. Bank akan mencatat dalam rekening deposito bila waktu itu telah diuangkan. Deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito yang tertera dalam perjanjian. Contoh, 31 Mei 2012, Reni membuka deposito berjangka di Bank Mitra Niaga Semarang dengan nominal 50 juta. Bunga 18% TA, jangka waktu 3 bulan. Untuk itu, Reni menyerahkan bilet giro atas nama Reni 20 juta, cek Bank Mitra Niaga Semarang yang ditarik oleh Sinta 10 juta, transfer masuk dari Bank Mitra Niaga Cabang Bandung 10 juta, dan kekurangannya dibayar tunai pajak bunga sebesar 15%. Pencatatan transaksinya adalah tanggal 31 Mei 2012. Giro Reni didebet 20 juta, giro Sinta didebet 10 juta, REK Cabang Bandung didebet 10 juta, kas didebet 10 juta,
pada deposito berjangka di kredit 50 juta. Bunga deposito berjangka. Bank akan memberikan bunga setelah deposito minimal mengendap 1 bulan. Maka untuk deposito yang dibuka pada tanggal akhir bulan, bunga diperhitungkan pada akhir bulan juga, walaupun tanggalnya berbeda. Pihak bank akan memberikan bunga ke tabungan deposito kita dan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Next. C. Pencatatan deposito berjangka jatuh tempo. Deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito yang tertera dalam perjanjian. Diasumsikan apabila penarikan bunga dilakukan setiap tanggal 5, maka bank akan membukukan bunga 2 kali, yaitu saat jatuh tempo bunga dan saat penarikan. Pada kasus ini, bank juga harus membukukan 2 kali, yaitu saat jatuh tempo dan saat deposito ditarik. Bagaimana kalau bunga dan deposito pada saat jatuh tempo ditarik tepat pada tanggal jatuh tempo? Bila ini yang terjadi, maka bank hanya membukukan sekali. D. Perpanjangan deposito berjangka. Deposito yang telah jatuh tempo bisa diperpanjang dengan 2 cara, yaitu 1. Perpanjangan otomatis atau automatic rollover, yaitu deposito yang jika sudah jatuh tempo tetapi deposito tersebut oleh nasabah yang bersangkutan belum dicairkan, maka secara otomatis bunganya akan diperhitungkan. Dilakukan karena permintaan nasabah yang sudah dibuat atau diperjanjikan pada saat pembukaan deposito. 2. Perpanjangan biasa, yaitu terjadi bila ada kesepakatan antara bank dengan deposan kemudian hari saat jatuh tempo. Next. E. Penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Sebab idealnya bank akan menyiapkan dana untuk membayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran. Oleh karena itu, bank umum atau konvensial mengenakan penalti tertentu terhadap deposan bila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo. Penalti deposito dicatat sebagai pendapatan lain bank. Kebijakan mengenai penalti setiap bank berbeda-beda, namun secara umum adalah A. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak. B. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak. C. Penalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. F. Perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Deposito yang telah dibuka di cabang bank tertentu dapat dipindahkan ke cabang bank yang sama di kota lain. Perpindahan ini atas dasar permintaan deposan, misalnya karena pindah domisili. Perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang menimbulkan hubungan rekening antar kantor. Di samping itu, harus ada alokasi beban bunga yang sudah berjalan. Alokasi beban bunga dapat diperhitungkan secara prorata. Sertifikat deposito. Sebagai deposito yang diterbitkan atas pembawa, berarti siapa saja boleh menarik sertifikat deposito selama bisa menunjukkan sertifikat deposito tersebut kepada bank penerbit. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperdagangkan oleh masyarakat setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Bunga sertifikat deposito diperhitungkan dan dibayarkan di muka. Suku bunga terkunci adalah positif karena memberikan pengembalian deposito yang jelas dan dapat diprediksi selama periode waktu tertentu. Pembukaan sertifikat deposito. Pada saat membuka, deposito tersebut hanya membayar sebesar nilai tunai sertifikat deposito ditambah sejumlah pajak bunga yang diperhitungkan di muka.
Walaupun demikian, pencatatan sertifikat deposito tetap sebesar nilai nominalnya. Nilai tunai sertifikat deposito ditentukan dengan rumus nilai tunai sertifikat deposito sama dengan P dikali 360 dibagi 360 ditambah I dikali T. P adalah nilai nominal sertifikat deposito. I adalah tingkat suku bunga sertifikat deposito. T adalah jangka waktu atau dalam hari. Contoh sertifikat deposito tanggal 1 Mei 2007, Diana membeli sertifikat deposito seri A sebanyak 10 lembar senilai 10 juta secara tunai pada Bank Mitra Niaga Semarang. Jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 20% dan pajak bunga 15%. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui jumlah yang harus dibayar oleh bank oleh deposito untuk membuka sertifikat deposito tersebut, yaitu 100 juta dikurangi 4.047.619 sama dengan 95.952.381. Next. Deposito on call. Penarikan deposito on call yaitu apabila deposan akan menarik simpanan depositonya terlebih dahulu memberitahukan kepada bank. Pemberitahuan penarikan deposito sesuai dengan perjanjian antara deposan dengan bank. Besar bunga yang dibayarkan biasanya dihitung per bulan dan dinilai bunga ditentukan dengan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank penerbit. Contoh perhitungan bunga deposito on call. Seorang nasabah mendepositokan uang senilai 300 juta dalam deposit on call selama 10 hari dengan bunga 5% dan pajak untuk deposit on call sebesar 10%. Dengan catatan, bunga yang dibayar dihitung sesuai ketentuan bahwa 1 bulan adalah 30 hari. Perhitungannya, jumlah bunga sama dengan 5% dikali 10 hari atau 30 hari dikali 300 juta, sama dengan 5 juta. Pajak 10% dikali 5 juta, sama dengan 500.000. Jumlah bunga bersih, 5 juta dikurangi 500.000 sama dengan 4.500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.